Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustadz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disipakkannya anak itu terbang. Saya menengok, wah bapak ini pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjid ini bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku ya Allah, anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri, anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak ini kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia. Mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada satu petugas supaya anak-anaknya diangkat satu petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun pergi, sholat tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak ini diam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengah nih. Jadi anak-anak tidak memutus sop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus sop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya dibukanya keran, sifat-sifatnya. Air tuh sampai kemari, kelingking nih masuk kemari, Kalau ini bagian dalam telinga ini luar, begitu. Sekarang nggak ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus sop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus sop. Itulah maka jalan keluarnya kata Syekh Atiyah Safar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu sop khusus di belah. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa sop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang sop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.